Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA, sekaligus memberikan edukasi tentang benda bertuah. Bila digunakan tuahnya itu biar tetap bagus dan hasilnya bisa maksimal, saudaraku. Dan sebenarnya sih saya kepengen membuatkan edukasi tentang masih seputaran pengasihan, karena kemarin kan saya bilang tentang pesanan gelang-gelang buat media sarana keselamatan namun dari batu hias, saudaraku ya. Gelangnya itu tuahnya dari hasil isian asma atau pengisian kodam. Dan ini, saudaraku, masih ada beberapa gelangnya karena pagi tadi itu sebenarnya ada 30 lebih, saudaraku, namun pagi tadi itu sudah diambil sama pemiliknya karena tadi malam itu sudah selesai saya ritualkan, jadi tinggal 5 ini kalau nggak salah gelangnya, saudaraku. Karena sebagian itu tadi pagi tadi sudah diambil. Namun kalau buat saat ini edukasinya itu tentang benda bertuah ya, saudaraku ya. Dan kalau ditanya apakah gelangnya ini bagus Gus hasil isiannya, ini super bagus sih sebenarnya, saudaraku. Ini ada beberapa jenis batu hias yang sudah menjadi gelang. Ini memang sengaja, saudaraku ya, saya isi karena kalau diaktifkan tidak bisa, saudaraku, karena ini batu hias. Jadi bisanya itu cuma diisi di asma biar gelangnya itu punya tuah sesuai keinginan pemiliknya. Bahasanya itu dipakai buat pengasihan, keselamatan itu biar bagus. Dan kalau ditanya apakah bisa permanen, sangat bisa, saudaraku. Ini sangat bisa permanen. Namun ya tinggal ini mungkin ini besok pagi juga sudah diambil lagi sama orang yang pesan. Intinya meskipun isian, saudaraku ya, tergantung yang isi juga sih sebenarnya. Kalau benda-benda jenisnya batu hias, kalau pengisiannya itu mumpuni dalam hal bidang ilmu-ilmu hikmah, pasti akan bagus juga. Karena yaitu tadi tidak saja menggunakan asma, namun ilmu-ilmu kejawen dan menggunakan kodam, hasilnya pasti super bagus. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Oke, saudaraku ya, tentang benda bertuah biar hasilnya itu bagus, permanen, dan biar sesuai harapan. Itu yang penting, saudaraku ya. Kalau pas hari kelahiran, saudaraku ya, dikasih minyak barangnya, benda bertuahnya itu diolesi minyak. Atau pas kalau kita nggak sibuk lah, tidak harus setiap malam Jumat. Namun pas kalau kita lagi santai, kita nggak sibuk, itu bisa benda bertuah itu dikasih minyak atau diolesi minyak ya, supaya biar hasilnya bagus, saudaraku. Karena apa? Karena minyak itu kan bagian dari wewangian. Tidak harus sih sebenarnya, namun lebih bagusnya seperti itu, saudaraku. Kalau benda bertuah itu, saudaraku ya, rata-rata kalau barang peninggalan setahu saya itu memang berkodam, saudaraku. Tidak sekedar tuah dari batunya, namun dia pasti berkodam. Itu kalau barang peninggalan 99%, saudaraku,
Itu setahu saya. Beda sama batu hias seperti ini tadi saudaraku ya. Ini tadi gelangnya. Itu beda. Bedanya kenapa? Ini batunya kan tidak bertuah. Cuma itu tadi mengandalkan isian dan tuah dari kodam itu sendiri saudaraku. Bedanya di situ. Namun kalau benda barang peninggalan itu kan di samping bendanya bertuah, dia berkodam. Jadi bahasanya itu 2 kali lipat saudaraku, plus seperti itu. Jadi lebih bagus. Namun ya mau bagaimana lagi ya saudaraku ya. Karena banyaknya permintaan dari saudara-saudara kita juga, kepengen mahar yang terjangkau, kepengen gelang ya dengan batu yang warna-warni, ya bisanya ya dengan batu hias seperti gelang ini ya saudaraku ya. Bisanya seperti itu. Jadi maharnya bisa terjangkau, kualitasnya bagus ya. Medianya ya seperti ini saudaraku. Dan kalau ditanya soal testimoni saudaraku, apakah bisa ditestimonikan seperti itu? Sangat bisa saudaraku. Ini mau ditestimoni anti tembak juga bisa, sayat juga bisa. Pokoknya intinya buat keselamatan lah. Saya tidak mau menyebutkan yang berlebihan ya saudaraku ya. Intinya itu kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu sudah multifungsi. Karena apa? Karena itu tadi saudaraku, saya menggabungkan ilmu-ilmu hikmah untuk memasukkan kodamnya itu. Ada beberapa ilmu khusus atau ilmu pamungkas yang sengaja memang saya gunakan saudaraku, biar hasil dari isian itu tadi bagus, maksimal, dan bila dalam keadaan bahaya itu memang bisa terbukti gitu saudaraku, biar terbukti real, nyata. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan ada juga saudara kita yang bertanya tentang jenis batu badar yang paling bagus dan yang paling ampuh, paling istimewa, paling jos gandos itu apa ya Gus? Itu kemarin banyak juga saudaraku ya. Dan dari bulan yang lalu juga banyak saudara kita yang bertanya namun belum sempat saya jawab. Kalau jenis batu badar ya saudaraku ya, yang paling jos, paling istimewa, rajanya dari segala badar itu Badar Pulau Sani saudaraku. Kalau buat andalan pamungkas yang super top, super istimewa, sebenarnya rajanya badar ya Badar Pulau Sani itu sendiri. Semoga saudaraku paham ya, sudah saya jawab. Intinya kalau Badar Pulau Sani saudaraku itu tidak hanya sekedar katanya, namun masuk dalam pakem perkerisan. Itu kalau dalam pakem perkerisan dulu dipakai buat pamor keris, supaya kerisnya itu menjadi keris yang ampuh saudaraku, dan masuk pakem keilmuan. Karena apa ya? Karena ilmu-ilmu kejawen yang handal-handal, ilmu-ilmu pamungkas zaman dahulu saudaraku, itu kalau ilmu kanuragan itu Badar Pulau Sani itu masuk di pakem keilmuan saudaraku, ilmu-ilmu kejawen seperti itu. Jadi dia memang benar-benar badarnya itu tidak hanya sekedar bahasanya, katanya saudaraku, namun ada pakemnya. Dan kalau ditanya ya saudaraku soal tuahnya itu tidak hanya terbukti sekali 2 kali, namun sudah ribuan kali saudaraku. Itu saya sudah sering membuktikan, dan banyak juga di antara saudara-saudara kita pemahar-pemahar itu dari luar negeri, tidak hanya di Indonesia saudaraku, itu sudah banyak yang membuktikannya real, nyata saudaraku. Yang jelas benda-benda bertuah ya saudaraku, gunakan dalam kebaikan. Dan sekaligus saudaraku menjawab, segala jenis badar yang mampu menarik besi kuning itu cuma Badar Pulau Sani saudaraku. Selain itu sepertinya belum mampu. Semoga saudaraku paham. Dan seandainya meskipun diasalkan ke tanah itu senjata tajamnya, insya Allah kalau Badar Pulau Sani tidak bakal mempan atau
tidak bakal luka saudaraku. Setahu saya seperti itu. Karena apa? Karena Badar Biselonata saja meskipun diasalkan ke tanah, kalau memang benar-benar diaktifkan ya saudaraku ya, itu tidak ada luka sama sekali meskipun disayat saudaraku. Hasilnya super bagus, jos gandos, dan sudah banyak terbukti. Oke saudaraku, itu saja ya edukasinya sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang benda bertuah supaya bagus itu tadi saudaraku ya. Kalau pas hari kelahiran saudaraku diolesi minyak, kalau ada ya minyak misi kobra merah, kalau nggak ada seadanya saudaraku bisa pakai minyak misik, minyak garu, pokoknya wewangian lah intinya, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, cukup sekian dulu ya edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Cukup sekian dulu, salam rahayu rahayu, salam hormat saya Gus Edi.